Pemerintah mencatat, hampir 80% perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di tempat umum. Sementara, banyak orang yang berasumsi bahwa pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan saat sendiri, di malam hari, di tempat sepi, dan berbusana mini. Namun jangan salah sangka, justru lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual adalah jalanan umum, transportasi publik, sekolah, bahkan kampus. Nyatanya, kasus tertinggi pelecehan seksual di ruang publik tidak hanya terjadi di malam hari, tetapi justru di siang hari. Ditambah lagi, menurut informasi yang masuk, jenis pakaian yang dikenakan korban bukanlah faktor yang berpengaruh untuk terjadinya pelecehan seksual. Jadi, stop beranggapan bahwa pelecehan seksual berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Karena faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan seksual. Sementara mengenai jenisnya, pelecehan bukan hanya tentang masalah sentuhan, menggoda, memaksa untuk berkencan, menguntit atau stalking, dan menilai tubuh seseorang secara tidak pantas. Semua itu sudah termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Dan karena kasus pelecehan ini, kita sebagai perempuan jadi merasa terbatasi ruang geraknya, merasa diciutkan nyalinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya, apakah diri kita berharga? Sekali lagi saya katakan, ini semua terjadi di ruang publik. Bahkan kadang-kadang semua itu terjadi di hadapan kita, sementara kita memilih untuk menutup mata. Kita melihat hal itu terjadi, tetapi diam dan pura-pura tidak melihat. Kita merasa ada dorongan untuk berbicara, tetapi tetap diam dengan hati-hati. Kita semua ingin melakukan sesuatu, tetapi tidak tahu harus melakukan apa. Atau yang lebih buruk lagi, kita akhirnya berpikir bahwa itu bukanlah masalah yang besar. Maka ingatlah bahwa pelecehan seksual di tempat umum kini sudah menjadi masalah serius yang terjadi di Indonesia. Sekarang kita hanya memiliki apa yang diperlukan untuk melawannya. Jadi, ada metode yang bernama 5D atau 5D untuk melindungi seseorang yang mengalami pelecehan. Di antaranya ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Yang pertama, ditegur. Secara tegas kita bisa menghentikan pelecehan, misalnya dengan menghentikan pelaku saat itu juga. Namun metode ini memerlukan keberanian yang lebih dan harus dipastikan kita juga dalam kondisi yang aman. Sebab bisa saja si pelaku justru berbalik menyasar kita. Kita juga harus memikirkan kondisi korban. Apakah dengan menegur pelaku justru malah membuat kondisi korban semakin rentan? Yang kedua, dialihkan. Kita bisa mengajak bicara pelaku maupun korban sehingga aksinya bisa terhentikan. Seperti menanyakan alamat, berbincang sok kenal, dan lain-lain. Intinya, ciptakan gangguan untuk aksi pelecehan itu. Dan yang ketiga, dilaporkan. Jika kita tidak mampu untuk mencegah aksi pelecehan itu sendirian, maka kita bisa meminta bantuan orang lain untuk menghentikan aksi pelaku, misalnya petugas keamanan atau siapapun orang terdekat yang sanggup diajak kerjasama untuk melakukan pencegahan aksi pelecehan itu. Yang keempat, ditenangkan. Untuk aksi pelecehan yang berlaku sekejap atau memang sudah terjadi, kita bisa memberi support atau dukungan dengan menanyakan kondisi korban. Ajak dia duduk, tenangkan dirinya, lalu tawarkan bantuan apa yang bisa dilakukan untuknya. Tetapi, jangan memperparah keadaan dengan mengorek-ngorek hal yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah direkam. Kita bisa mendokumentasikan dengan merekam aksi korban sehingga kita mempunyai bukti jika kita perlu untuk melapor ke pihak yang berwajib. Yang perlu dicatat, jangan langsung menyebar video itu di media sosial. Biarkan korban yang menentukan apa yang perlu dilakukan dengan rekaman itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini membuat kita lebih sadar untuk peduli lagi terhadap orang lain. Karena tidak ada namanya orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling jaga. Karena kita semua berharga.